Minggu pagi Menteri Agama membuka acara gerak jalan yang diprakarsai oleh Majelis Umat Buddha Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Dalam kesempatan itu Menteri Agama menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati keberagaman. Gerak jalan demi menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di Indonesia ini diadakan bersamaan dengan Car Free Day Jakarta dan diikuti ratusan peserta. Kegiatan tersebut juga melibatkan majelis umat agama lain, di mana acara ini merupakan momentum memulihkan dampak psikologis yang muncul, khususnya bagi warga keturunan Tionghoa akibat ulah perusuh yang menunggangi aksi damai 4 November lalu. Menteri Agama berharap umat beragama dapat menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan dengan orang lain. Maka bagaimana kita bisa membangun toleransi, tenggang rasa dengan cara bagaimana kita bisa lebih proaktif menghormati, menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain daripada kita menuntut agar orang lain yang berbeda itu menghargai atau menghormati diri kita. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan. Ruli, sebenarnya apa tujuan diselenggarakan acara ini? Apakah rutin dilakukan atau hanya karena adanya aksi damai yang berujung ricuh Jumat lalu? Ruli? Ya, Iqbal, memang acara yang dilaksanakan pada pukul 7 pagi tadi itu seperti tadi Anda sudah dikatakan juga, memang acara yang dilaksanakan atau diprakarsai oleh Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI ini adalah bertujuan untuk kembali mengingatkan akan pentingnya kerukunan umat beragama dan bagaimana caranya kita sebagai warga Indonesia merawat keragaman, merawat adanya rasa saling toleransi antar umat beragama Indonesia yang memang sudah terjalin sejak lama sekali oleh pendahulu kita, dan itulah intinya yang coba untuk ditekankan dengan adanya aksi ataupun kegiatan gerak jalan santai ini yang dilaksanakan pagi tadi bersamaan dengan diadakannya aksi ataupun kegiatan Car Free Day di Jakarta. Dan pesan-pesan itulah yang terus dilontarkan, yang terus didengungkan sepanjang gerak jalan ini, dan di mana ratusan orang bisa dibilang umat Buddha juga ada juga partisipasi atau partisipan dari agama ataupun umat lain juga hadir di sana untuk melaksanakan gerak jalan santai dengan trek ataupun jalurnya mulai dari depan gedung Kementerian Agama hingga menuju ke bundaran ataupun ke belokan Patung Kuda di depan Menara Indosat dan hingga berbelok lagi di depan Sarinah dan berakhir di kantor Kementerian Agama. Dan sepanjang alur ataupun trek ini mereka terus menyampaikan yel-yel akan pentingnya keberagaman, pentingnya toleransi, dan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Dan ini juga sebagai bentuk ataupun bagian untuk menjadi trauma healing terkait adanya aksi anarkis. Insiden kerusuhan yang sempat menodai aksi damai 4 November lalu atas adanya upaya-upaya anarkis dari provokator di aksi tersebut. Dan itulah yang coba untuk terus dikumandangkan, terus untuk disiarkan oleh mereka. Dan untuk mengenai bagaimana upaya mereka untuk menciptakan kerukunan, merawat hanya kerukunan ini, dan juga untuk mengembalikan dampak psikologis agar kembali tenang situasi di Jakarta khususnya, itu terus diharapkan di sana. Dan kita lihat tadi juga sepanjang jalan MH Tamrin, Sudirman MH Tamrin, gimana lihat bagaimana acara Car Free Day tetap dilaksanakan meski pada hari Jumat malam sempat terjadi adanya aksi kerusuhan yang bisa dibilang didomplengi oleh aktor-aktor atau provokator di dalam aksi damai 4 November lalu. Dan mengenai adanya suasana yang cukup damai, cukup tenang, dan itu juga terdampak juga situasi di Monas pada siang hari ini, di mana saya lihat bagaimana situasi di Monas di depan Istana Merdeka ini, di mana yang menjadi pusat ataupun konsentrasi massa pada 4 November lalu, di mana juga sempat terjadi adanya aksi pembakaran di sini, sekarang berjalan normal seperti biasa. Saya lihat tadi pagi bagaimana masyarakat, bagaimana wisatawan dan pengunjung terus datang menuju ke Monas untuk menghabiskan akhir pekan mereka tanpa ada rasa khawatir adanya bahwa sebelumnya di wilayah ini sempat terjadi aksi yang cukup bisa dibilang menakutkan seperti itu, Iqbal.
Dan meskipun di dalam lingkar Monas sendiri, kita masih melihat adanya penjagaan dari pihak kepolisian di sini, di mana kendaraan-kendaraan taksi juga masih ada terparkir di sini. Namun masyarakat nampaknya tidak mengindahkan hal tersebut dan tidak menjadi suatu sumber ketakutan. Bahkan dengan keberadaan kendaraan-kendaraan taksi tersebut bisa menjadi salah satu objek foto buat masyarakat ataupun pengunjung wisatawan yang datang ke Monas ini untuk berfoto di sini. Bahkan tadi saya sempat melihat bagaimana anak-anak kecil mereka sangat antusias untuk berfoto di depan kendaraan berat seperti water cannon ataupun kendaraan api baja yang ada di sini. Bahkan juga personil kepolisian Brimob yang sedang berjaga di sini pun juga tak luput dari sebagai objek untuk berfoto bersama. Kira-kira seperti itu Iqbal, di mana nampaknya masyarakat tidak begitu khawatir bahwa nanti ke depannya akan ada lagi aksi-aksi semacam 4 November kemarin. Karena mereka percaya bahwa aksi-aksi yang akan dilakukan oleh masa-masa tersebut pastinya akan berjalan dengan sangat damai dan tidak akan mencederai ketertiban yang ada di sana. Dan juga pasti harapannya baik nanti kita akan lihat besok. Salah satu contohnya adalah di mana nanti tuntutan ataupun sudah ada hasil baik dari presiden, wakil presiden juga dari anggota DPR bahwa besok rencananya Barreskrim akan dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan, untuk lebih konkret lagi memeriksa Basuki Cahayapurnama terkait adanya dugaan penistaan agama ini. Dan kita akan lihat hari Senin besok apakah situasi akan tetap damai seperti ini, akan tetap tenang seperti ini. Dan itu harapan kita semua dan juga harapan seluruh bangsa Indonesia. Iqbal. Ruli, bagaimana pula dengan tanggapan peserta ataupun warga terkait dengan kegiatan gerak jalan kerukunan itu? Apakah hal tersebut akan terus ataupun rutin diharapkan untuk terus dilakukan begitu untuk menjaga kerukunan dan juga saling menghormati antar warga begitu? Ya, acara gerak jalan yang dengan tujuan itu untuk membina ataupun merawat kerukunan atau bahwa ini adalah merupakan suatu acara yaitu untuk memperingati hari jadi NS ini yang ke-52. Dan memang mereka berharap tidak hanya dengan acara gerak jalan ini, bahkan setiap saat kita harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan itu harus tetap dirawat dan dijaga. Karena bagaimanapun fondasi Indonesia adalah kerukunan antar umat beragama. Karena di sini kita melihat bagaimana Indonesia terbentuk atas banyak sekali suku bangsa di sini, banyak sekali agama yang ada di sini. Dan itu harapannya dengan adanya keberagaman Indonesia, itu menjadi kekuatan kita untuk menjaga kerukunan yang ada di Indonesia ini, Iqbal. Baik, semoga harapan Anda, harapan kita semua dapat terwujud nantinya. Terima kasih Ruli Kurniawan yang melaporkan langsung dari depan Istana Presiden.